Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan memberikan materi tentang konsep manajemen bandwidth dengan mikrotik. QoS itu adalah Quality of Service. QoS sendiri bagi yang sudah menggeluti dunia jaringan, secara sederhananya adalah limitasi atau bandwidth management. Tapi QoS itu tidak hanya membahas bagaimana cara melimit bandwidth. QoS sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola bandwidth yang tersedia dan membagikannya secara rasional. Jadi user atau pengguna harus merasa nyaman sesuai dengan bandwidth yang tersedia. Ada banyak sekali ya cara untuk mengelola bandwidth. Kita tidak harus menggunakan satu buah cara, tapi sebisa mungkin mengkombinasikannya agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Beberapa cara diantaranya adalah yang pertama itu adalah limit. Limit itu bisa diartikan dengan membatasi koneksi internet. Contoh gampangnya, kita itu punya bandwidth 10 Mbps. Nah, bandwidth itu kita bagi sejumlah user yang menggunakan internet. Kalau ada 10 user ya dibagi menjadi 10, kalau 20 ya dibagi menjadi 20. Atau bisa juga user A mendapatkan 1 Mbps, user B 2 Mbps, user C 512 kbps dan sebagainya. Jadi tidak harus sama. Kelemahan cara ini nanti jika ada bandwidth yang tidak digunakan atau user yang sedang tidak menggunakan internet, maka bandwidth itu tidak dipakai. Jadi akan membazir bandwidthnya karena tidak bisa digunakan oleh user yang lain. Cara berikutnya itu adalah grouping. Grouping seperti di namanya itu adalah mengelompokkan beberapa user menjadi satu. Misalnya di sebuah sekolah, aksesnya itu dibagi menjadi dua, yaitu grup untuk ruang guru sebesar 1 Mbps dan grup untuk ruang TU sebesar 1 Mbps. Misalnya ada satu user di ruang guru yang menggunakan internet, maka dia akan mendapatkan kecepatan sebesar 1 Mbps. Nah, jika beberapa saat lagi misalnya ada user guru yang menggunakan internet, jadi totalnya ada 5 user, maka 1 Mbps itu yang berada di ruang guru dibagi untuk 5 user. Nah, penggunaan bandwidth di ruang guru ini tidak akan mempengaruhi bandwidth di ruang TU. Jadi walaupun nanti misalnya user di ruang guru yang menggunakan sudah terlalu banyak, maka bandwidth di ruang TU tidak akan berubah karena sudah dibagi untuk kantor masing-masing. Yang berikutnya itu adalah burst. Burst ini digunakan agar satu user bisa mendapatkan kecepatan di atas limit selama tidak digunakan terus-menerus. Misalnya ada user yang mendapatkan bandwidth 1 Mbps dan user tersebut menggunakan internet untuk membaca berita di internet. Nah, kalau kita browsing berita itu kan tidak digunakan secara terus-menerus. Misal saat kita membuka halaman internet, maka bandwidth itu digunakan. Ketika halaman sudah terbuka dan kita membaca beritanya, maka bandwidth itu tidak digunakan. Nah, kemudian ketika kita membuka halaman yang lain, maka bandwidth akan kembali digunakan. Nah, untuk user yang seperti ini bisa kita buat untuk mendapatkan bandwidth di atas limit yang diberikan dengan menggunakan burst. Lain halnya jika ada user yang memakai internet untuk download, karena bandwidthnya digunakan secara terus-menerus, maka user yang menggunakan untuk download tidak bisa mendapatkan burst. Cara berikutnya adalah priority. Priority adalah membuat satu buah user menjadi prioritas. Jadi misalnya ada satu user yang diprioritaskan, dia mendapatkan bandwidth misal 2 Mbps. Maka seramai apapun user yang memakai koneksi internet, jika user yang diberi prioritas tersebut menggunakan koneksi internet, maka dia akan mendapatkan bandwidth sesuai dengan yang ditentukan. Jadi tidak terpengaruh dengan banyaknya user lain yang menggunakan internet. Kemudian kalau kita membahas mengenai QoS, ada beberapa indikator yang mempengaruhi QoS tersebut. Yang pertama adalah throughput bandwidth. Throughput bandwidth itu penting karena inilah yang akan kita alokasikan untuk user. Jadi kalau kita tidak tahu throughputnya berapa, maka akan sulit untuk mengatur bandwidthnya.
baik itu throughput yang kita miliki ataupun throughput yang akan kita alokasikan ke user. Yang berikutnya adalah latensi. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data dari asal sampai tujuan dengan diukur dalam satuan milidetik. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Jika masih dalam hitungan sepersekian detik, ini masih wajar. Tapi jika latensinya sampai hitungan detik, maka ini sudah termasuk high latency. Harus ada beberapa tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah high latency ini. Salah satunya adalah mencari penyebabnya. Jangan sampai ketika kita sudah membuat banyak sekali QoS, pengaturannya di mikrotik, tapi kemudian karena terlalu banyak QoS tersebut, maka latensinya akan naik. Berikutnya itu ada jitter. Jitter adalah ukuran variabilitas dalam ping seiring waktu. Jitter yang tinggi dapat menghasilkan buffering dan interupsi lainnya. Jitter merupakan variansi dari latensi. Misal, rata-rata ping adalah 10 milisecond. Karena hal tertentu, ping bisa naik atau turun. Bisa menjadi 20 milisecond atau 30 milisecond. Nah, selisihnya ini yang disebut dengan jitter. Jadi, jitter adalah deviasi dari rata-rata ping atau latensi. Seperti yang kalian ketahui, ping itu kan digunakan untuk mengecek koneksi jaringan. Jadi apabila pingnya besar, maka jaringan tersebut bisa dikatakan lambat. Latensi dan jitter ini sangat mempengaruhi kenyamanan jika user menggunakan aplikasi misalnya game atau video conference. Jadi latensi dan jitter harus kita jaga agar user yang memakai aplikasi yang dianggap prioritas bisa mendapatkan latensi dan jitter yang baik. Berikutnya itu ada packet loss. Packet loss ini terjadi saat kebutuhan bandwidth itu lebih besar daripada bandwidth yang tersedia. Bisa jadi di jaringan kita secara keseluruhan atau kepada salah satu user. Misalnya satu user itu kita berikan bandwidth 1 Mbps, tapi kebutuhan dia itu jauh lebih besar. Jadi ada kemungkinan besar akan terjadi packet loss untuk user tersebut. Packet loss itu akan sangat berpengaruh pada aplikasi yang menggunakan UDP. Sedangkan untuk koneksi TCP, packet loss ini tidak terlalu terasa karena akan dilakukan retransmit. Apabila packet loss ini terjadi, maka akan ada data yang hilang. Nah, parameter-parameter ini, throughput bandwidth, latensi, jitter, packet loss, itu harus kita jaga saat kita ingin melakukan konfigurasi jaringan supaya jaringan kita baik. Nah, bagaimana jika sebuah jaringan itu tidak menggunakan QoS? Contoh pertama, misal kita mempunyai jaringan internet dan kita sendiri yang menggunakannya, maka kita tidak perlu menggunakan QoS karena kita tidak berebutan dengan orang lain. Atau yang kedua, kita memiliki jaringan yang sangat besar, maka kita tidak perlu QoS karena lalu lintas datanya bisa lewat dengan lancar. Tapi biasanya yang dihadapi itu adalah bandwidth-nya terbatas dan user yang menggunakan itu banyak. Dalam kasus seperti ini, kita menggunakan QoS. Karena kalau tanpa QoS, maka user tersebut kalau menggunakan dalam waktu bersamaan, maka akan berebutan dalam memakai koneksi internetnya. Bisa yang satu itu untuk download, kemudian yang lainnya ada yang buffer ke YouTube, streaming. Nah, seperti itu, maka semuanya akan berebutan. Hal ini mengakibatkan mungkin ada hal yang penting akan terganggu. Misalnya ada aplikasi terganggu, atau fungsi-fungsi yang bisa terganggu, atau user yang harusnya masuk prioritas untuk menggunakan internet, itu juga terganggu. Berapapun besar bandwidth-nya, itu pasti tidak akan cukup jika kita tidak menggunakan QoS. Nah, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan QoS? Ini saya berikan contoh yang sederhana saja. Pertama, itu kita membagi bandwidth yang kita punya ke user yang ada. Jadi contoh di awal tadi, misal kita punya bandwidth 20 Mbps dan ada 10 user, maka tiap-tiap user akan mendapatkan bandwidth 2 Mbps. Nah, kemudian bagaimana kalau setelah itu
ternyata ada user yang harus mendapatkan koneksi internet. Maka di situ kita buat user tersebut menjadi prioritas atau kita buat grouping. Kenapa dengan grouping? Karena kalau kita menggunakan grouping, maka bandwidth yang tidak terpakai bisa dipakai oleh user yang lain yang di dalam grup itu. Kita bisa memprioritaskan orang tertentu atau grup tertentu sehingga dia mendapatkan bandwidth yang lebih besar dari yang lain. Ya, mungkin itu contoh implementasi QoS yang sederhana. Untuk implementasi atau contoh-contoh manajemen bandwidth di Mikotik yang lebih mendalam nanti akan saya sampaikan di materi saya berikutnya. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Jika ada pertanyaan tentang materi bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.